Tanya, Nunu guru sejarah SMP 1 gitu ya. Saya membuat perencanaan, kemudian membuat dokumennya diserahkan kepada kepala sekolah. Kepala sekolah melihat dokumennya ada, lalu dia masuk ke akun saya sebagai penilai, lalu diverifikasi. Jadi dia memverifikasi dokumen yang saya ada. Jadi kepala sekolah bertanggung jawab terhadap guru tersebut apakah sudah membuat dokumen. Kalau sebelumnya kan guru harus mengunggah sebagai bentuk akuntabilitas, pertanggungjawaban bahwa dia memang melakukan pengelolaan kinerja. Sekarang tidak. Itu yang kedua. Perubahan yang ketiga, kalau dulu setiap semester melakukan perencanaan, sekarang setahun sekali. Jadi seperti itu. Jadi ini tentu yang dikelola. Digitalisasi manajemen aparatur sipil negara, Bapak Suharmen Eskom MSI. Yang kami hormati Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama, Bapak Profesor Dr. Warsito SSI, DA, PhD. Yang kami hormati Direktur Jenderal Otonomi Daerah atau yang mewakili, dan juga Bapak Ibu para pejabat tinggi Madya dan Pratama, para pejabat eselon 1 di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, para staf khusus menteri, juga bapak-bapak dan ibu-ibu kepala dinas pendidikan provinsi dan kabupaten kota se-Indonesia, juga bapak ibu yang tergabung dalam organisasi profesi guru, dan singkatnya seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmatnya kita sekalian dapat bersama-sama meluncurkan rilis pembaruan pengelolaan kinerja untuk guru, kepala sekolah, dan para pengawas sekolah. Izin kami menyampaikan bahwa pembaruan sistem pelaporan ini atau pengelolaan kinerja ini merupakan jawaban dan respon kami atas arahan Bapak Presiden Republik Indonesia yang menegaskan agar birokrasi itu tidak harus birokratis, agar birokrasi di pemerintahan itu lebih simpel, lebih sederhana, tetapi memiliki makna penting sebagai bagian dari pelayanan kepada publik. Ini juga merupakan bagian dari respon kami terhadap banyaknya masukan dari para guru, pengawas, dan kepala sekolah yang merasa bahwa pengelolaan e-kinerja itu dirasa ribet dan kadang-kadang juga bikin ribut. Sehingga kami berusaha berdiskusi dengan Ibu Dirjen dan jajaran di Direktorat GTK, kemudian juga pembicaraan yang tidak terlalu lama sebenarnya Pak ya, untuk kita membicarakan ini dengan BKN, dan alhamdulillah hari ini sudah bisa kita luncurkan bersama-sama. Tentu dengan pelaporan yang baru ini, kami tidak bermaksud untuk melonggarkan atau mengurangi tugas dan kewajiban para guru. Sistemnya yang kami rubah, komponennya yang coba kami susun kembali, karena pada dasarnya tugas guru itu sudah melekat di dalam undang-undang guru dan dosen. Tetapi memang ada beberapa hal yang selama ini berkembang di dalam pelaksanaan, kadang-kadang memang perlu penyempurnaan. Dalam rilis kami yang baru ini, ada beberapa hal yang berubah dari komponen pelaporan. Tidak hanya sistem pelaporannya yang berubah, komponen yang dilaporkan juga ada perubahan-perubahan. Dalam sistem yang lama, guru hanya melaporkan pemenuhan jam mengajar, yaitu 24 jam, sekurang-kurangnya 24 jam dalam satu minggu. Sehingga banyak guru yang sering saya bercanda, guru yang dari lonceng ke lonceng, karena tidak bisa memenuhi 24 jam mengajar di satu sekolah, karena memang jumlah kelas yang terbatas,
dan jam mengajar yang juga terbatas. Sehingga karena harus mengejar dari lonceng ke lonceng itu, tugas guru yang sangat penting yaitu membimbing peserta didik, membimbing para murid itu seringkali tidak dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Saya sering menyebut sebagian guru itu adalah guru yang hit and run, datang untuk mengajar, setelah itu kabur entah kemana kita tidak tahu. Nah, dengan pola kinerja yang baru ini, maka guru tentu harus menunaikan tugas utamanya yaitu mengajar. Tetapi tidak harus 24 jam mengajarnya itu. Mengajar sesuai dengan jadwal dan mata pelajaran yang ada di sekolah itu. Kemudian pemenuhan yang lainnya untuk 24 jam itu bisa berasal dari membimbing peserta didik. Ini ada di dalam Undang-Undang Guru Dosen yang tadi Bu Dirjen menyampaikan 5M itu salah satunya adalah membimbing. Sehingga sekarang ada kesan karena sibuk kesana kemari, tugas guru sebagai pembimbing itu belum terlaksana secara maksimal. Dalam pelaporan yang baru ini, guru sebagai pembimbing nanti bisa dihitung dengan jam tatap muka. Kemudian yang kedua, guru juga memiliki kewajiban untuk meningkatkan kualitas profesionalnya. Saya belum ketemu bahasa Indonesianya, yang populer kita kenal dengan continuing professional development. Sehingga proses-proses di mana guru meningkatkan kompetensi ini juga kita hitung dengan jam tatap muka. Yang itu ada ketentuan dalam 1 tahun dia harus memenuhi berapa jam untuk dia meningkatkan kualitas diri. Sehingga pelatihan-pelatihan untuk para guru nanti akan kita selenggarakan dan itu merupakan bagian dari 24 jam tatap muka itu. Karena sekarang banyak pelatihan yang abal-abal dan asal-asal dan banyak seminar-seminar yang kaleng-kaleng yang kadang-kadang tidak menjadi bagian dari peningkatan kompetensi dan kualitas guru. Sehingga dengan pelaporan yang baru ini, guru tentu kita tuntut untuk meningkatkan kualitas diri, mengikuti pelatihan-pelatihan profesional, dan itu kita hitung sebagai jam tatap muka. Kemudian yang baru lagi adalah keaktifan guru di masyarakat. Karena banyak juga guru yang dia selesai mengajar sudah, dia tidak aktif di masyarakat. Karena itu maka keaktifan guru di masyarakat, ikut organisasi-organisasi profesi, itu juga nanti ada hitungan-hitungannya, yang dengan itu maka guru akan menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat. Bahkan dalam banyak hal guru bisa menjadi pelopor berbagai kegiatan yang ada di masyarakat. Kemudian yang baru lagi adalah keaktifan guru dalam kegiatan-kegiatan di sekolah. Misalnya ikut kepanitiaan, upacara dan sebagainya, itu juga akan kita hitung sehingga 24 jam itu tidak hanya guru mengajar, tapi juga kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan kompetensi dan profesi guru. Sehingga dengan demikian maka guru betul-betul menjadi guru menjadi betul-betul bagian dari masyarakat, dan guru mendampingi murid-muridnya dalam berbagai macam kegiatan peningkatan bakat minat, konseling dan kegiatan-kegiatan profesional yang lainnya. Kemudian yang berbeda dari sistem ini adalah, pertama, kalau dulu pelaporan itu dibuat 1 tahun 2 kali, maka sekarang cukup 1 kali dalam 1 tahun. Yang kedua, pelaporannya tidak perlu diupload oleh masing-masing guru, tidak perlu diunggah oleh masing-masing guru, cukup nanti dibuat, diverifikasi kepala sekolah, yang mengunggah adalah kepala sekolah. Memang ketika saya sampaikan ini, beberapa kepala sekolah ada yang bertepuk tangan. Maknanya 2, pertama mungkin kepala sekolahnya gembira, yang kedua tugasnya menjadi bertambah. Tetapi kita juga tahu bahwa kepala sekolah juga tidak perlu mengajar 24 jam juga, karena posisinya sebagai kepala sekolah juga dihitung sebagai bagian dari pemenuhan 24 jam tugas guru itu. Karena itu maka Bapak Ibu sekalian, dengan sistem ini tidak berarti kemudian kita menurunkan kinerja guru, tidak berarti kita melonggarkan bagaimana guru bisa kemudian bebas untuk tidak menunaikan tugasnya. Justru kita ingin dengan aturan ini guru lebih aktif terlibat sebagai pendidik, sebagai pengajar, sebagai pembimbing, dan juga sebagai bagian dari mitra penting untuk memperkuat pendidikan karakter melalui bimbingan-bimbingan kepada para peserta didik,
aktif dalam kegiatan di masyarakat, dan terlibat dalam berbagai macam kegiatan yang diselenggarakan di satuan pendidikan. Mudah-mudahan dengan pembaruan pengelolaan kinerja, guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah dapat memberikan laporan yang lebih mudah, bermakna, dan bermutu untuk kita semua. Terima kasih. Mudah-mudahan terobosan ini dapat menjadi bagian dari upaya kami untuk menjadikan para guru lebih fokus melaksanakan tugasnya dan tidak belibet dengan berbagai macam tugas-tugas administrasi yang lainnya. Birokrasi tetap ada, tapi tidak boleh menjadi birokratis. Administrasi tetap perlu, tapi tidak boleh terlalu administratif. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum. Penghitungan bobot kinerja guru itu tetap 24 jam sebagaimana amanat undang-undang, namun tidak semua 24 jam itu harus diselesaikan melalui tatap muka. Jadi bisa dengan kegiatan lain yang bagian dari 5M yang tertuang dalam undang-undang guru dosen. Tepatnya seperti apa saja yang menjadi perhitungan bobot dan berapa bobotnya itu akan dirumuskan dalam Kapmen. Jadi sebenarnya sebelumnya sudah ada keputusan menteri yang baru, kita sedang sempurnakan untuk keputusan menteri ini agar nanti bisa menjadi rujukan. Misalnya yang dimaksud Pak Menteri seperti membimbing siswa dengan jumlah tertentu nanti akan dapat bobot berapa. Kemudian membimbing ekskul, kemudian juga mengembangkan diri. Pengembangan diri misalnya pengembangan diri kalau yang di pengelolaan kinerja sebelumnya itu kan ada kegiatan-kegiatan berbasis poin. Nanti pengembangan itu cukup di dalam penghitungan beban kerja mereka seperti pengembangan diri yang sesuai dengan bidang guru tersebut. Seperti itu. Tetap ada poin ya? Oh enggak, jadi itu akan berbeda, bukan di dalam pengelolaan kinerja. Misalnya kalau sebelumnya itu orang guru harus memenuhi 32 poin minimal yang dihitung melalui seminar, webinar, kegiatan. Meskipun itu tidak dihitung, tetapi jika belum memenuhi 32 poin, dia tidak akan bisa melanjutkan ke bagian pengelolaan kinerja. Nah itu yang tidak ada. Tapi pengembangan itu diperlukan dan diperhitungkan di dalam pemenuhan beban mereka di dalam 24 jam mengajar. Jadi ada bobot, dan bobot itu tetap dibedakan antara poin di dalam pengelolaan kinerja yang lama dengan bobot sekarang. Kalau Pak Menteri tadi sebut 24 itu bisa 18 tatap mukanya, sisanya yang 6 itu bisa dalam kegiatan lain. Misalnya dia mengembangkan diri dalam kegiatan diklat, pelatihan. Itu akan dihitung berapa poinnya, tentu itu nanti berapa bobotnya itu nanti akan tertuang dalam peraturan menteri. Lalu dia ikut dalam kepengurusan organisasi profesi misalnya, itu nanti akan ada berapa bobotnya. Yang ini nanti bisa diperhitungkan 6 jam pelajaran di luar 18 tadi. Jadi 24 itu tidak harus tatap muka seperti itu, tetapi menjelaskan 5M, mendidik, mengajar, membimbing, mengembangkan diri, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Jadi saya sampaikan terlebih dahulu, BKN itu kan mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengelolaan pengembangan manajemen aparatur sipil negara. Salah satunya adalah kinerja ASN, dan itu termasuk guru. Ya, jadi saya sampaikan di awal, sebetulnya di akhir tahun 2023 kami di BKN dengan Kemendikbud itu sudah membangun atau melakukan kerjasama menerbitkan SE bersama untuk penilaian kinerja bagi guru dan kepala sekolah. Kemudian dalam beberapa kali pertemuan ternyata perlu juga dilakukan penilaian kinerja, pengelolaan kinerja itu bagi pengawas sekolah. Sehingga sekarang menjadi satu tambahan lagi. Nah, yang perlu kita perhatikan bahwa sistem untuk melakukan pengelolaan kinerja itu hanya satu. Makanya datanya itu kita alirkan. Kita memang membangun e-kinerja untuk semua penilaian kinerja aparatur sipil negara. Tetapi khusus bagi guru yang saya sampaikan di awal, memang kita perlu membuat sistem tersendiri. Ya, karena pertama memang jumlah ASN itu sebagian besar adalah guru.
Yang kedua, kita juga ingin mengurangi yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi, beban guru yang berkaitan dengan administrasi. Jadi guru lebih fokus kepada tugas utamanya melakukan atau mengajar kepada sekolah-sekolah, siswa-siswa, dan itu tidak dibebani oleh beberapa hal yang sifatnya administratif, justru waktunya habis untuk hal-hal yang tidak terlalu menjadi tugas pokok utama guru. Pak Menteri sampaikan administrasi itu tetap penting, nggak mungkin kita tinggal ke administrasi. Tapi itu jangan sampai membebani guru. Maka sistem kita desain, makanya yang sifatnya upload dan sebagainya itu ya kita kurangi. Bahkan kalau misalnya itu tidak perlu ya tidak kita lakukan. Yang penting kita ingin bahwasannya sesuai arahan Pak Menteri di beberapa kesempatan guru harus fokus kepada tugas utamanya yaitu mengajar. Silakan. Mungkin saya tambahkan yang berubah ya Mbak ya. Jadi kalau sebelumnya itu berbasis poin. Jadi poin masuk ke guru, Kemendikbud dan Kemendikdasmen dan seterusnya masuk itu harus memenuhi 32 poin. Setelah itu baru dia bisa masuk ke pengelolaan kinerja. Sekarang enggak. Begitu masuk dia langsung bisa melakukan perencanaan kinerja. Lalu sebelumnya itu ada dokumen akutabilitas. Ada 4 dokumen akutabilitas yang harus diunggah oleh setiap guru. Misalnya rencana pembelajarannya, kurikulum KOSP-nya dia, modul-modul yang dia buat sebagai pendukung perencanaan pembelajaran. Sekarang tidak diunggah, bukan berarti tidak buat. Tetapi diverifikasi oleh kepala sekolah. Nanti kepala sekolah tidak mengunggah, tapi dia tick mark, misalnya Nunu guru sejarah SMP 1 gitu ya. Saya membuat perencanaan, kemudian membuat dokumennya diserahkan kepada kepala sekolah. Kepala sekolah melihat dokumennya ada, lalu dia masuk ke akun saya sebagai penilai, lalu diverifikasi. Jadi dia memverifikasi dokumen yang saya ada. Jadi kepala sekolah bertanggung jawab terhadap guru tersebut apakah sudah membuat dokumen. Kalau sebelumnya kan guru harus mengunggah sebagai bentuk akutabilitas, pertanggungjawaban bahwa dia memang melakukan pengelolaan kinerja. Sekarang tidak. Itu yang kedua. Perubahan yang ketiga, kalau dulu setiap semester melakukan perencanaan, sekarang setahun sekali. Jadi seperti itu. Jadi ini tentu yang dikeluhkan guru itu karena dia mengunggah dokumen, itu bagi yang tidak punya data, itu kan perlu waktu 24 jam. Dan dokumennya banyak sekali, sekarang tidak perlu. Kalau dulu karena ada poin, guru berlomba-lomba mengejar poin, dan guru kan selalu ingin memberi yang terbaik. Kalau dibilang 32, dia mau nampung sampai 60 poin gitu. Jadi ini yang menyebabkan guru meninggalkan kelas tapi melakukan mengejar poin-poin. Nah, poin-poin itu dulu ada, misalnya webinar berapa, ikut pelatihan, ikut seminar dan seterusnya. Itu kira-kira 3 perubahannya. Rekan-rekan media yang saya hormati, tadi kita sudah menyaksikan rilis pembaruan pengelolaan kinerja guru, kepala sekolah, pengawas sekolah tahun 2025. Jadi ini akan dilakukan mulai perencanaan kinerja guru, KS dan PS di tahun 2025. Dan bersamaan tadi juga sudah ditandatangani surat edaran bersama antara Mendikdasmen dengan Kepala BKN. Harapannya surat edaran yang sudah ditandatangani dipakai sebagai rujukan bagi semua stakeholder pendidikan dalam melakukan bersama-sama penilaian kinerja buat ASN di daerahnya masing-masing, baik guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Harapannya juga setelah ada rilis ini, guru melakukan pengelolaan kinerja dengan lebih nyaman, tidak terbebani dengan beban administrasi, lebih fokus pada pembelajaran berpusat pada siswa, sehingga pengelolaan kinerja yang mudah, bermakna untuk semua dapat kita wujudkan. Terima kasih. Rekan-rekan media, jadi dengan adanya SET ini tentu kita patut bersyukur ya, ini menjadi pedoman. Jadi kita ingin mempunyai standar dalam melakukan pengelolaan kinerja guru. Kita tidak ingin sekali lagi guru itu dibebani oleh hal-hal yang sifatnya administratif. Nah, moga-moga SE ini antara BKN dengan Kementerian Pendidikan Menengah Dasar dan Menengah ini terus kita kembangkan. Ya, karena apa? Karena kita ingin menindaklanjuti arahan Bapak Presiden bagaimana bisa menciptakan guru yang profesional, yang bisa menjadi pencerdas bangsa dan tentunya
guru bisa berkontribusi dalam pelaksanaan pembangunan khususnya di bidang pendidikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Guru. Terima kasih Terima kasih. hadir. semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.